Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Risa Nur Cahyani, Kepala Sekolah SDN 2 Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo. Selamat pagi Mbak Zena. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menerima kehadiran saya di sekolah jenengan pada kesempatan siang hari ini. Ya, alhamdulillah saya juga suka sekali, terima kasih Pak Zena mau berkunjung ke sekolah saya. Ya, mohon maaf Bu Risa, sebelumnya ini jenengan longgar ya waktunya. Alhamdulillah ya, tadi ada waktu sedikit. Jadi saya memastikan kehadiran saya untuk merepotkan jenengan dalam memenuhi tugas calon guru penggerak ini tidak mengganggu aktivitas jenengan di lembaga SDN 2 Kedung Banteng ini. Ada beberapa hal Bu Risa yang saya tanyakan. Ini bukan berarti saya menyupervisi jenengan, tapi apa yang menjadi pertanyaan saya nanti akan saya jadikan sebagai tambahan pengetahuan saya, sebagai koleksi pengetahuan saya ke depan. Mudah-mudahan saya bisa besar dan bisa mengajar dari para kepala sekolah yang lebih senior seperti Bu Risa dan juga kepala sekolah yang lainnya. Itu nih. Kiranya beberapa hal yang akan saya tanyakan nanti mohon Bu Risa berkenan menjawab dengan sepantasnya. Oh iya. Yang pertama, Bu Risa di sekolah ini sudah hampir 1 tahun ya? Iya, hampir 1 tahun. Tentunya di dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SDN 2 Kedung Banteng ini kan ada beberapa hal Bu Risa ya. Mungkin ada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang selama ini bagaimana menurut Bu Risa ini mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Iya, ya sebuah lembaga itu pasti ada masalah sedikit kan, ya, baik itu di dalam sama teman ataupun dari anak-anak juga. Ya di sini tuh mungkin ada sebagian masalah sedikit kecil yaitu tentang anak biasanya seperti itu Pak ya. Lebih cenderung ke siswa. Iya, anak-anak tuh masih, kalau saya pantau saya lihat itu mereka itu masih kurang, ya disiplinnya masih kurang seperti itu, disiplinnya kurang. Terus ya ada lagi juga mereka tuh juga kadang-kadang masih, itu anak-anaknya masih kecil juga, jadi kalau mau menerapkan kedisiplinan kepada mereka, tetapi itu bagaimana ya, kalau terlalu keras mereka masih kecil juga seperti itu, jadi ya akhirnya ya agak dilonggarkan sedikit, jadi agak dinaikkan sedikit seperti itu. Itu berarti menjadi dilema tersendiri untuk Bu Risa sebagai kepala sekolah di SDN 2 Kedung Banteng ini. Berarti selama ini Bu menghadapi hal-hal yang demikian itu langkah atau pengambilan keputusan yang sudah jenengan lakukan ya, dimana tentunya kan anak tersebut sikap-sikap itu juga ada alasan tersendiri mereka kenapa kok bisa seperti itu. Terus Bu Risa juga punya alasan tersendiri harus seperti apa menghadapi anaknya seperti itu. Ini untuk pengambilan keputusannya Bu, untuk jenengan di antara dua kepentingan yang mengandung nilai kebajikan dan juga sama benar ini yang sudah banyak terapkan, ini terutama di titik mana? Iya, biasanya kalau saya mengambil keputusan seperti itu, saya nggak mungkin mengambil keputusan sendiri ya, pasti saya mengajak rekan guru. Biasanya saya adakan rapat seperti itu. Biasanya rapat, dalam kegiatan rapat itu kan ada kegiatan dinas juga, dan di dalamnya juga saya selip-selipkan beberapa kegiatan, yaitu di mana untuk memajukan sekolahan dan juga bagaimana untuk membentuk karakter anak. Salah satunya tentang disiplin anak seperti itu kan termasuk karakter gitu ya. Jadi saya minta bantuan juga kepada bapak dan ibu guru, terutama kan yang itu masih terbentuknya kan masih anak kecil. Jadi yang guru kelas yang bawah biasanya harus bagaimana berusaha untuk membentuk karakter mereka. Jadi saya berusaha untuk bekerja sama dengan guru juga. Terus karena saya juga bersama saya
minta tolong juga bagaimana guru tersebut. Kalau saya kan tidak mungkin langsung kepada wali murid gitu, jadi minta tolong kepada wali murid untuk mengawasi juga bagaimana tentang kedisiplinan anak seperti itu. Dari kedisiplinan sedikit gitu. Jadi kalau misalnya masih kecil ya, kalau kelihatan ditekan sekali kan juga agak bagaimana, jadi masih kasihan juga. Jadi minta bantuannya juga ke orang tua yang banyak waktunya di keluarga seperti itu. Oh, iya. Berarti Bu Risa selama ini menerapkan atau menjunjung nilai kebersamaan itu untuk menangani permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi tidak harus melanggar sendiri, tapi melibatkan semua elemen sekolah seperti itu ya Bu. Nah, terus ini terkait dengan pelibatan Bu, yang sudah panjenengan laksanakan, prosedur titik poin apa yang panjenengan laksanakan selama ini? Contohnya saja, langkahnya yang sudah biasa panjenengan lakukan. Yang sudah saya pernah lakukan misalkan ya, selain tadi rapat-rapat tadi yang sudah, bagaimana saya sudah menginstruksikan kepada ibu guru untuk mengawasi anak-anak di kelas dan kepada menginstruksikan kepada ibu guru untuk ikut mengawasi orang tua di rumah. Saya juga di setiap kegiatan di sekolah saya itu juga ikut peran serta di dalamnya juga. Jadi bagaimana anak-anak pertama latihan kedisiplinan yaitu dari hal yang terkecil, misalnya dari anak kecil, misalnya buang sampahnya, misalnya jangan sembarangan dibuang, tempat sampahnya dibuang di tempat sampahnya gitu. Mungkin disiplinnya juga mungkin anak-anak bagaimana saat sudah masuk kelas, bagaimana sambil menunggu bapak dan ibu guru datang, atau setelah bapak dan ibu guru datang di dalam kelas bagaimana berdoa dulu atau seperti apa. Itu disiplinnya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak juga kalau sudah dalam pelajaran itu keluar kelas, dia sering-sering bolak-balik ke kamar mandi, entah itu dia beneran ke kamar mandi atau mungkin hanya sekedar, seperti itu, rata-rata seperti itu juga. Itu termasuk hal yang terkecil. Jadi anak kecil harus disiplinnya seperti itu. Berarti banyak yang sudah panjenengan lakukan, selain mengangkat kebersamaan juga memberikan contoh melalui rapat-rapat kecil tadi, dan juga langsung menerapkan budaya baik seperti memberikan contoh bersama pada tempatnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kalau menurut Bu Risa yang paling efektif dari beberapa contoh itu yang saat ini sudah terlaksana dan paling efektif itu yang mana? Yang paling efektif sekali itu ya seperti ini. Saya kan dalam rapat itu juga meminta untuk bersama-sama untuk membuat keyakinan. Tolong minta membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas seperti itu. Jadi di mana saya dalam keyakinan kelas itu bagaimana anak-anak itu harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, maksudnya bertanggung jawab dengan apa yang mereka yakini seperti itu. Misalnya kan buang sampah jangan sembarangan, ya, buang sampah di tempat sampah itu. Nah, dengan keyakinan kelas itu termasuknya efektif juga. Jadi dari ada pengawasan juga dari bapak dan ibu guru di sekolah seperti itu. Berarti menurut Bu Risa saat ini yang paling efektif adalah dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru bersama dengan siswa. Iya. Itu kalau tidak salah dalam 1 tahun 2 kali setiap awal semester. Kalau misalnya mungkin dari awal semester kan sudah dibuat. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang penting lagi seperti itu bisa ditambahkan seperti itu. Oh iya, berarti selama ini membuat kesepakatan kelas itu sifatnya luas seperti itu. Iya. Jadi tidak kaku ya. Iya. Soalnya anak-anak juga masih kecil. Yang itu kan rata-rata yang masih belum bisa disiplin sekali kan anak kecil itu maksudnya kelas 2 ya, kelas 2, kelas 1 itu masih perlu pembelajaran bagaimana karakternya. Itu kalau seandainya saya berpendapat terkait dengan permasalahan yang di kelas 2 itu, itu kalau mungkin saya katakan merupakan sebuah tantangan jenengan di dalam mengambil keputusan, titik poinnya pada membuat kesepakatan kelas, kira-kira Bu Risa ini setuju ya? Sebuah tantangan kira-kira? Iya, harusnya memang sebuah tantangan. Menurut saya juga tantangan karena iya betul sekali. Kadang-kadang anak kecil susah. Kadang-kadang masih apa yang mereka buat kan masih harus diingatkan seperti itu. Dan kita harus all out ketika sebuah kesepakatan kelas itu sudah dibentuk. Mungkin sebagai seorang wali kelas nanti harus selalu mengawal, dan sebagai kepala sekolah tentunya
harus mengawasi terus Iya. jalannya kesepakatan seperti apa menuju arah yang baik. Iya. Ini berarti salah satu tantangannya adalah kesepakatan kelas diterapkan di kelas bawah seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ini masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika. Yang selanjutnya ini panjenengan sudah memberikan contoh, terus yang efektif juga sudah, tantangannya sudah. Sekarang apabila ada permasalahan atau kasus-kasus di lembaga jenengan, ini ketika penyelesaian kasusnya di lembaga etika itu jenengan menyelesaikannya saat itu juga kasus terjadi, apa diadakan semacam pembinaan terjadwal untuk kasus-kasus yang sudah terjadi? Oh iya, dalam kasus seperti itu tadi ya kan melalui dari pengamatan saya terlebih dahulu. Nah saya kalau misalkan hal itu entah itu penting atau maksudnya harus segera atau tidak, itu pasti saya harus berpikir terlebih dahulu, memikirkan dulu bagaimana solusinya dan bagaimana ini caranya, baru saya memberikan mungkin memecahkan masalah berikutnya itu di hari berikutnya seperti itu. Tidak hari itu, misalnya hari itu kita menemukan suatu kendala atau masalah, misalnya masalah gitu. Masalah itu tidak mungkin ya kalau misalkan tentang anak seperti itu mungkin kalau misalnya rapat itu bisa untuk semuanya global, untuk semuanya misalnya bisa dilakukan kemudian harinya. Mungkin kalau untuk setiap kelasnya, setiap kelas mungkin saya hanya menginstruksikan kepada salah satu wali murid seperti itu, wali kelas misalnya, iya tolong Bu seperti ini, anaknya kayak gini, oh gitu, baru. Nah setelah seperti itu bisa diterapkan baru di kemudian harinya dalam kegiatan rapat seperti itu, baru kita memberikan bagaimana membuat keyakinan kelas itu untuk semua kelas. Berarti jenengan ketika ada permasalahan, masalah itu tidak langsung diselesaikan saat itu ya? Tidak juga, tergantung lihat masalahnya juga. Lihat masalahnya, ya. Kapasitas masalahnya besar ya, atau kecil seperti itu. Oh iya ya. Tentunya kan di setiap hari namanya kita bersosial dengan bapak ibu guru yang lain, dengan siswa, itu kan selalu ada hal-hal gesekan lah, entah gesekan itu kecil atau besar, negatif atau positif, dan tentunya kita kan juga harus menghadapinya bisa. Jadi menurut dengan masalah itu tadi penyelesaiannya melihat kapasitas dari permasalahannya, apakah itu masalah harus segera diselesaikan atau mungkin bisa di pending dulu. Nah terus ini dengan dasarnya untuk mending ini kira-kira apa? Nah, kalau misalnya mending itu harus tidak, jadi membuat keputusan itu tidak harus sekarang misalnya gitu. Kita harus mencari memutuskan itu kita juga harus berpikir juga, memikirkan dampaknya nanti seperti ini. Mungkin sebelum saya memberikan bersama mengumpulkan ya, kita memikirkan dulu ini masalah ini bagaimana cara pemecahannya, apa harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Kemudian saya memberikan mengeksplorkan kepada semua badan ibu guru, misalkan ada masalah seperti ini, itu enaknya seperti apa. Jadi mereka kalau misalkan bapak dan ibu guru memberikan tanggapan, misalkan memberikan masukan seperti itu, jika ditampung, jadi saya juga punya pemikiran. Jadi kalau bapak ibu guru misalkan memasukkan ide seperti ini, saya berpikiran ide seperti ini hampir sama dengan apa yang saya pikirkan, seperti itu bisa ditampung, misalkan gitu bagaimana dan disepakati bersama seperti itu. Jadi enggak langsung ayo bersama gitu, enggak. Jadi harus dipikirkan, saya juga harus berpikir lebih dahulu. Jadi intinya sebelum memutuskan dipastikan keputusan itu nanti bisa diterapkan oleh semua orang, tidak merugikan pihak A, B ataupun C, seperti itu Brisari. Nah terus saat ini yang sudah panjenengan lakukan ketika dalam pengambilan keputusan itu, jenengan tadi kan menyampaikan kalau menampung dari ide-ide guru-guru yang lain, atau mungkin semua lini yang ada di sekolah. Apakah ada salah satu atau mungkin tokoh idola ini yang menjadi relasi membantu Anda di dalam menyelesaikan pengambilan keputusan itu? Kemungkinan
Kalau misalkan seseorang tuh nggak seseorang ya pastinya. Mungkin kalau ada masalah seperti itu kita memecahkan masalahnya kita bersama-sama. Tidak hanya seseorang saja, tetapi semuanya. Jadi saya di situ tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri karena banyak hal yang terlibat di dalamnya. Jadi saya harus minimal ya Bapak dan Ibu guru itu yang harus juga bersama-sama untuk bagaimana cara memecahkan masalahnya juga. Jadi kita bersama-sama Pak. Oh iya, berarti tidak ada A, B, dan Tidak C ada. di balik sebuah keputusan. Tidak ada. Tapi A sampai Z semuanya berada di dalam keputusan yang disepakati. Iya. Seperti itu bisa. Iya. Mungkin. Terima kasih dari semua yang telah bisa sampaikan. Ini sangat menginspirasi saya. Tentunya di dalam belajar mengambil keputusan yang bijak menghadapi permasalahan-permasalahan dilema etika yang mungkin terjadi. Ini satu saja sebagai penutup dari apa yang panjenengan sampaikan ini, mungkin ada pembelajaran yang paling bermakna yang dapat saya petik menurut Bu Risa dari sebuah pengambilan putusan dilema etika yang sudah terlaksana. Iya. Apa kira-kira? Ya, pembelajaran yang saya petik dari kejadian-kejadian atau yang saya alami, saya punya beberapa banyak sekali pembelajaran saya dapatkan. Di antaranya, di mana sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa cuek seperti itu ya. Kita harus mengerti lingkungan juga, lingkungan tempat kerja kita, ya tempat kerja kita. Kita nggak boleh cuek, dan kita juga bagaimana keputusan atau semuanya itu kita ambil bersama-sama. Jadi kita harus bersama-sama untuk melibatkan setiap orang. Kita belajar untuk bekerja sama lah seperti itu intinya. Saya bisa dapat bekerja sama. Saya belajar untuk memahami setiap karakter setiap orang, setiap anak. Ternyata kan berbeda-beda. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus belajar menggabungkan dari berbagai karakter, berbagai masalah, baik entah itu dari orang dewasa ataupun anak-anak seperti itu. Oh iya, berarti kalau boleh saya simpulkan, Bu Risa ini tipenya orang yang sangat peka dan peduli kebersamaan. Insya Allah. Baik Amin. di dalam mengambil keputusan dan juga di dalam bekerja. Amin. Mudah-mudahan lembaga panjenengan ini kebersamaannya selalu terjalin. Amin. Membawa dampak yang positif untuk sekolah jenengan. Amin. Membawa dampak yang baik untuk seluruh warga sekolah jenengan. Terima kasih Bu Risa, terus berkarya. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan setiap keputusan yang diambil selalu didasari atas mufakat dan kesepakatan bersama. Amin. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.